di dunia itu ada sekitar 1,1 miliar orang yang mengalami atau berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat bising. Jadi sangat banyak. Hai Moms, kita ketemu lagi di podcast Mother and Beyond. Hari ini kita akan membahas tema ragam gangguan pendengaran. Karena Moms, kita tahu telinga ini merupakan salah satu indera yang penting banget kita jaga kesehatannya. Karena kan kalau kita memiliki pendengaran yang sehat, kita bisa mendengar berbagai macam hal yang indah-indah ya. Kita bisa, banyak lah yang tentunya manfaat dari kita memiliki indera pendengaran yang sehat dan yang baik. Sedangkan kalau pendengaran kita terganggu, pastinya aktivitas kita juga akan terganggu dan jadinya nggak normal. Banyak yang bilang gangguan pendengaran itu kayaknya tuh masalahnya orang tua aja deh. Masa iya sih? Sebenarnya gangguan pendengaran itu juga bisa dialami oleh anak-anak loh Moms. Nah, apa aja sih jenis gangguan pendengaran yang memang harus kita tahu dan harus kita waspadai, dan bagaimana caranya menjaga kesehatan pendengaran kita? Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol dan bertanya dengan Dr. Harim Priyono SPTHT BKL, subspesialis OTK, dokter spesialis telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala, dan leher, subspesialis otologi konsultan dari Jakarta Ear and Hearing Center, Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Apa kabar dokter? Baik Kenji, sehat, dok? Selamat sore. Selamat sore, sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dok, coba salah kan ya dok kalau saya bilang, kalau banyak orang bilang itu tuh masalah pendengaran tuh ntar aja, nggak usah dipikirin sekarang, itu masalahnya orang tua. Itu udah salah ya dok ya? Salah tentu saja. Nah mungkin bisa dijelaskan, ya kan nggak tepat gitu kan. Definisi dari gangguan pendengaran ini sendiri apa sih dok? Baik, jadi secara definisi gangguan pendengaran itu adalah adanya penurunan fungsi dari organ yang menangkap suara sehingga penderita itu kemampuannya atau sensitivitasnya dalam menangkap suara menjadi berkurang. Hal ini pada akhirnya dapat berakibat pada penurunan kemampuan memahami persepsi wicara yang didengar. Oke. Nah, penyebab gangguan secara umum ini apa sih? Kita sekarang secara umum dulu ya dok, bukan yang bawaan ya. Apakah memang sekarang kita tahu kan dok, pasti kalau kita lihat-lihat di mana-mana, di mall ya itu ya, pasti kalau atau di mana-mana deh dok, sering banget orang memakai earphone atau headphone. Apakah itu juga merupakan salah satu penyebab dari gangguan pendengaran atau memang ada hal lain lagi nih dok? Baik, mengenai gangguan pendengaran sendiri, penyebabnya itu sebetulnya dapat terjadi di semua bagian dari organ telinga. Organ telinga sendiri secara anatomi itu dibagi menjadi telinga luar, itu dari mulai daun telinga sampai ke kendang telinga. Kemudian ada yang disebut area telinga tengah, itu terletak di belakang kendang telinga, itu ada rongga. Dan terakhir adalah sensor suara dari organ pendengaran kita yang disebut rumah siput atau koklea. Setelah koklea pun masih ada saraf pendengaran. Jadi gangguan pendengaran dapat terjadi di ketiga area tersebut. Jadi kalau contohnya liang telinga yang kotor, tertutup oleh earwax atau kita sebutnya secara medis cerumen, itu juga akan menghalangi suara yang berakibat gangguan pendengaran. Selain itu yang sering juga adalah adanya kendang telinga yang berlubang. Ya, entah karena trauma atau bisa juga karena infeksi. Kemudian selain itu juga rongga di belakang kendang telinga yang disebut telinga tengah tadi, ini sangat berkaitan dengan fungsi saluran napas atas kita. Jadi kalau kita sedang mengalami infeksi radang pada saluran napas atas, maka biasanya di telinga tengah ini juga akan mengalami hal yang sama dan menyebabkan adanya pengumpulan cairan. Ini menyebabkan gangguan pendengaran. Dan terakhir tadi yang disebut dengan bising segala itu adalah gangguan yang terjadi pada sensor suara atau rumah siput atau sebutan medisnya koklea. Itu paling dalam justru sebenarnya. Paling dalam, ya. Nah, kalau kita terpapar oleh suara yang bising yang cukup kuat dengan durasi yang cukup lama, maka sensor suara kita atau koklea fungsinya dapat terganggu.
Dan yang kami paling tidak suka, gangguan pada kokhlea atau rumah siput ini sifatnya irreversible. Tidak bisa dikembalikan kembali fungsinya. Demikian, Angie. Berarti penting juga nih buat para orang tua memperhatikan kebiasaan anak-anaknya dalam menggunakan headphone ya. Betul sekali. Banyak nggak dok sekarang jadi pengen tahu nih dok yang datang karena akibat itu kan kayak satu kebiasaan baru yang kita lihat sering dilakukan ya. Ya, Moms and Dad kalau membuka websitenya WHO, mereka mengatakan di dunia itu ada sekitar 1,1 miliar orang yang mengalami atau berisiko mengalami gangguan pendengaran akibat bising. Jadi sangat banyak. Kalau kita lihat saja pemakaian headset pada kaula muda ya zaman sekarang dengan gadget yang makin canggih, betul gaya hidup ya. Itu sebenarnya yang paling kami sedih mendengar adalah mereka menggunakan headset ini untuk mendengarkan musik ataupun apapun itu sampai mereka tidur. Non-stop dok? Non-stop. Jadi pada waktu mereka tidur, itu energi suara tetap memberikan beban kepada kokhlea, tetapi yang bersangkutan sendiri sebetulnya sudah tidak menikmati apa yang didengar. Jadi itu sebenarnya kayak nggak ada nafasnya, nggak ada istirahatnya ya pendengaran kita dok? Betul. Dan sensor suara yang disebut sel rambut itu sangat super kecil dan yang namanya sel rambut itu rambutnya itu digetarkan sebanyak frekuensi yang didengar. Sebagai contoh, kalau kita mendengarkan frekuensi 2000 Hz, itu berarti getaran itu menggetarkan si rambut sel ini 2000 kali per detik. Bisa dibayangkan. Jadi kalau itu dilakukan berjam-jam dengan intensitas yang sangat kuat, kerusakan yang ditimbulkan adalah rambut dari sel ini yang akan rontok, rusak. Ini penjelasan paling sederhana demikian. Dan sekali itu terjadi, kerusakan sel rambut ini sifatnya irreversible. Udah nggak bisa disembuhin ya dok? Tidak bisa disembuhkan dengan apapun operasi paling canggih sekalipun. Itu harus jadi perhatian tuh moms and dads ya. Nah dampak dari gangguan atau dari mengalami gangguan pendengaran atau permasalahan kesehatan area telinga ini, area pendengaran ini selain tidak mendengar dengan jelas ya dok, itu kan paling utama ya dok. Apalagi sih dok, apakah bisa kita merasakan nyeri atau apa lagi nih dok? Baik. Perihal gangguan pendengaran sendiri sebenarnya yang dimaksud mendengar itu sebenarnya tidak hanya mendeteksi adanya suara atau tidak. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memahami apa yang kita dengar, khususnya memahami percakapan. Jadi seseorang bisa mengalami gangguan pendengaran yang mana dia masih bisa mendeteksi suara, tetapi dia tidak bisa lagi memahami kata-kata yang didengar. Ya, kadang-kadang jadi bukannya dia tidak mendengar sama sekali tidak. Dia mendengar tetapi beberapa frekuensi itu hilang sehingga beberapa konsonan dari sebuah kata itu menjadi tidak terdengar. Contohnya kehilangan frekuensi tinggi, kata saya itu S-nya itu menggunakan frekuensi tinggi maka akan terdengar ayah. Seperti itu. Nah, ini yang menjadikan masalah. Kadang-kadang secara awam betul yang namanya tidak mendengar itu tidak bisa mendeteksi suara sama sekali. Tidak. Padahal nggak itu aja ya? Tidak hanya itu saja. Dan kami secara medis sebetulnya kalau membicarakan gangguan pendengaran adalah gangguan dalam memahami pemahaman persepsi bicara ini. Baik. Gitu. Dok, kita tahu ada beragam gangguan pendengaran yang umum yang dialami. Nah, mungkin kita satu-satu ya dok kita bahas ya. Yang pertama mungkin kita juga tahu ada tuli sejak lahir. Ini kan bawaan berarti ya dok ya. Betul. Nah, penyebabnya apa nih dok? Tuli sejak lahir ini apakah bawaan atau something yang terjadi pasti saat kehamilan? Dan untuk di Indonesia sendiri seperti apa tuh dok kasusnya, angka kasusnya? Jadi kejadian tuli bawaan ini terjadi pada 3 pasien setiap 1000 kelahiran seperti itu. Nah itu bisa terjadi gangguan pendengaran yang sifatnya bawaan atau kongenital. Penyebabnya 90% lebih tidak diketahui.
Tidak diketahui artinya tidak dapat ditemukan penyebab yang menyebabkan si gangguan sel rambut tadi. Bukan atau bawaan dok? Bawaan, tetapi tidak diketahui penyebab. Oke. Ya, tidak diketahui penyebabnya, itu 90% lebih. Bisa karena memang dalam perkembangan pematangan pembentukan organ telinga itu terganggu, ya, di mana kita ketahui organ-organ tubuh dibentuk pada trimester pertama. Sehingga semua kejadian yang dapat mengganggu dari perkembangan ini seperti infeksi selama kehamilan, mengkonsumsi obat yang bersifat racun, baik itu racun untuk tubuh, ya, dan juga dapat mengganggu pertumbuhan apapun, dan salah satunya akan memberikan efek gangguan pertumbuhan pada pematangan pembentukan organ koklea tadi. Demikian. Ya. Nah, ini bisa disembuhkan, dok? Dikarenakan kalau kita membicarakan tuli bawaan itu adalah yang kami maksud adalah gangguan yang disebut sensori neural, dan ini adalah gangguan pada koklea, maka tidak dapat disembuhkan secara medis dalam artian memulihkan fungsi dari sel rambut tadi. Oke. Jadi untuk teknologi saat ini yang tersedia adalah melakukan habilitasi atau rehabilitasi terhadap fungsi koklea atau rumah siput menggunakan alat yang disebut cochlear implant. Memang di dalam perkembangan dunia medis, untuk saat ini sudah ada teknologi yang masih dalam penelitian adalah menumbuhkan kembali sel rambut ini dengan apa yang disebut stem cell atau sel punca. Tetapi teknologi ini masih dalam penelitian dan belum diaplikasikan kepada pasien. Oke, baik. Yang berikutnya kita juga mengenal ada yang namanya otitis eksterna. Nah, itu apa dok dan penyebabnya apa dok? Baik, seperti telah saya jelaskan tadi bahwa gangguan telinga bisa terjadi di telinga luar, telinga tengah atau telinga dalam, ya, atau rumah siput. Nah, otitis eksterna ini adalah kondisi peradangan, inflamasi yang biasanya paling sering disebabkan oleh infeksi yang terjadi di telinga luar atau di liang telinga. Paling luar nih jadi. Paling luar, betul. Jadi yang sakit sebenarnya adalah kulit dari liang telinga. Ya, seperti itu. Nah, itu apa tuh dok? Apakah merahkah atau akan ada nyeri kah biasanya dok? Jadi karena ini adalah suatu otitis eksterna, otitis artinya peradangan, maka di sana akan terjadi apa yang disebut tanda radang, yaitu kulit akan menjadi kemerahan pada pemeriksaan fisik kami, kemudian pasien akan merasakan nyeri, kemudian kulit itu akan bengkak sehingga diameter liang telinga menjadi lebih sempit atau mengecil sehingga pasien mengeluhkan gangguan pendengaran. Oh, baik. Selain itu, akibat dari peradangan yang lain adalah kulit ini akan mengeluarkan cairan atau berpeluh. Dan ini juga akan menambah atau menutup dari liang telinga sehingga pendengaran akan lebih buruk lagi. Penanganannya seperti apa dok? Penanganan adalah secara medis kita mengatasi infeksi tersebut. Caranya adalah baik kami biasanya memberikan obat. Nah, obat ini adalah obat antibiotik kalau itu penyebabnya infeksi. Nah, hanya saja uniknya dari liang telinga adalah sebuah terowongan sempit yang di ujungnya ada organ penting yang disebut gendang telinga atau membran timpani. Nah, ini yang menjadi uniknya di liang telinga. Karena sebetulnya infeksinya sama dengan infeksi di permukaan kulit yang lain. Hanya saja dikarenakan tempatnya seperti terowongan sempit, maka kami biasanya kalau liang telinga itu terlalu sempit, dokter THT akan memasangkan semacam verban atau kami nyebutnya tampon liang telinga yang mengandung antibiotik. Nanti setelah 2 hari dia sudah lebih longgar, maka kami akan mengganti dengan obat tetes telinga. Istilahnya biar nggak merembet kemana-mana gitu ya dok. Betul. Oke. Kalau otitis media, nah itu apa tuh dok? Nah, kalau otitis media, peradangan juga yang paling sering penyebabnya infeksi juga, tetapi terjadinya di rongga yang disebut telinga tengah tadi. Dan benarkah itu, maaf dok saya potong, apakah benar sering dialaminya oleh anak-anak dok? Nah, jadi gini, peradangan ini terjadi di telinga tengah.
Telinga tengah adalah rongga di belakang kendang telinga. Rongga ini berfungsi secara normal, memerlukan fungsi dari saluran penghubung dari rongga itu dengan rongga di belakang hidung yang disebut nasofaring. Saluran ini namanya saluran Eustachius atau tuba Eustachius. Ya. Nah, tuba Eustachius ini pada anak di bawah usia 8 tahun ukurannya lebih pendek dibandingkan dewasa, lebih kecil diameternya, dan kemiringannya lebih kecil dibandingkan dewasa. Akibatnya saluran yang harusnya bersifat sebagai saluran untuk drainase ingus dari telinga tengah dan juga ventilasi dari telinga tengah menjadi lebih mudah terganggu pada anak-anak. Oh, baik. Untuk itu makanya otitis media itu lebih banyak atau lebih sering didapatkan pada anak-anak. Oke, baik. Keluhannya apa sih, Dok, biasanya, Dok? Pertama, biasanya keluhan paling awal dari perjalanan penyakit otitis media ini adalah timbulnya tekanan negatif. Pasien akan merasakan seperti kalau kita naik ke pegunungan, kita naik lift, kita naik pesawat, jadi akan ada rasa penuh. Kayak ada tekanan gitu. Betul, rasa tekanan, rasa penuh, kemudian nanti kalau perbedaan tekanan udara itu begitu besar, maka kendang telinga akan ketarik, teregang. Akibatnya adalah timbul nyeri. Iya. Betul. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, tekanan negatif ini akan menarik cairan dari selaput di dinding dari telinga tengah itu. Sehingga akan terjadi pengumpulan ingus di belakang kendang telinga. Oh, baik. Biasanya anak lagi sering flu tuh makanya mengalami itu ya, Dok? Betul. Nah, penanganannya? Penanganannya tergantung penyebabnya, karena di sana ada 2. Otitis media akut itu adalah yang ada di belakang kendang telinga adalah nanah. Seperti itu. Kemudian satu lagi, bisa juga kelanjutan dari otitis media akut ini terjadi pengumpulan ingus yang dia bukan nanah, jadi ingus yang jernih. Kita menyebutnya ini otitis media efusi. Mereka punya guideline tata laksana sendiri-sendiri. Sebagai contoh, untuk otitis media akut ini, meskipun di belakang kendang telinga ada nanah, ada tempatnya kami melakukan observasi ketat atau wait and see atau kita sebutnya watchful waiting. Itu maksimal 72 jam. Kalau terjadi keluhannya makin memberat, baru kami perlu memberikan antibiotik. Itu untuk yang otitis media akut. Tetapi untuk yang otitis media efusi, ini bahkan kami diizinkan guideline-nya untuk menunggu hingga maksimal 3 bulan. Kalau 3 bulan tidak juga ingus itu hilang dari belakang kendang telinga, maka secara medis harus dilakukan pemasangan pipa ventilasi. Oh gitu, Dok. Jadi kendang telinganya kita pasang pipa kecil supaya ingus bisa keluar dan rongga itu terventilasi dengan baik. Itu sementara berarti ya, Dok? Sementara. Jadi dia membypass secara sementara fungsi dari saluran Eustachius tadi. Baik. Berikutnya, Dok, otitis interna. Nah, ini apa, Dok? Kalau otitis interna sebetulnya istilahnya tidak demikian secara medis, tetapi ada yang disebut namanya labirintitis. Oh, oke. Labirintitis ini adalah seperti tadi, di telinga tengah itu bisa terjadi peradangan, itu yang disebut otitis media. Kalau di telinga luar disebutnya otitis eksterna. Kalau peradangan ini di dalam rumah siput tadi, koklea, atau organ keseimbangan, atau organ labirin merupakan rumah siput beserta alat keseimbangan. Itu kami sebutnya organ labirin. Nah, ini disebut dengan labirintitis. Jadi terjadi peradangan. Ini penyebabnya juga bisa karena infeksi atau hal yang lain. Penanganannya? Penanganannya ini jauh lebih serius, khususnya kalau penyebabnya adalah infeksi. Mengapa? Karena rumah siput ini berisi cairan yang mana cairan tersebut adalah cairan otak. Jadi kami akan bersikap sangat agresif
kalau terjadi kondisi yang disebut labirintitis. Oke. Betul. Rasanya, maksudnya apa yang dirasakan dok Baik. saat itu terjadi? Baik. Untuk telinga dalam atau inner ear ini, mereka tidak memiliki sensor nyeri. Jadi peradangan di sana tidak akan memicu adanya nyeri pada telinga. Yang akan terjadi adalah langsung pada gangguan fungsi organ sensor yang ada di tempat itu. Dan labirin ini merupakan organ sensor dari suara, yang mana itu adalah rumahnya di koklea atau rumah siput, dan organ alat keseimbangan yang disebut kanal atau saluran semisirkular. Seperti itu. Jadi gangguannya, keluhannya akan terjadi bisa tinnitus atau timbul denging. Yang kedua, gangguan pendengaran yang sifatnya sensori neural tadi. Dan terakhir adalah gangguan keseimbangan. Demikian. Nah, tadi dok sudah menyinggung tinnitus atau telinga berdenging. Ada lagi kah penyebab bisa terjadi permasalahan telinga berdenging itu dok? Betul. Jadi kalau kita membicarakan tentang tinnitus adalah adanya sensasi bunyi tanpa dipicu oleh adanya suara. Iya. Ini bisa terjadinya karena gangguan di sel rambut tadi, itu akan bisa memicu timbulnya tinnitus. Yang kedua bisa juga terjadi gangguan pada sarafnya rumah siput, atau kita menyebutnya saraf ke-8. Ya, nervus cochlearis, seperti itu. Kalau ada gangguan di saraf tersebut, maka pasien bisa mendapatkan sensasi tinnitus juga. Dan terakhir, gangguan yang ada di susunan saraf pusat, termasuk otak atau batang otak. Gangguan yang ada di sana seperti misalnya pasien-pasien stroke, pasien-pasien tumor otak, mereka dapat mengalami apa yang disebut tinnitus. Oh, baik dok. Terakhir dok, gendang telinga pecah. Kenapa dok bisa terjadi gendang telinga pecah? Penyebabnya apa dok? Baik. Penyebab gendang telinga yang berlubang, pecah, robek, yang paling sering adalah trauma. Yang kedua adalah infeksi. Jadi pada kondisi trauma ya secara mekanik ada tekanan yang melebihi kemampuan regangan dari kendang telinga. Bagaimana bisa dia robek karena trauma? Bisa karena tusukan atau karena perubahan tekanan udara yang sangat cepat dan sangat besar. Contoh, kalau kejadian di dalam pesawat misalnya terjadi dekompresi atau penurunan tekanan udara di dalam kabin yang sampai masker oksigen itu keluar, itu bisa memicu pecahnya kendang telinga. Tapi kalau perubahan tekanan udara pada waktu kita terbang kondisi normal, itu tidak akan. Ya, kemudian selain itu bisa juga karena tekanan pada waktu menyelam. Jadi menyelam yang terlalu cepat, ya dengan kedalaman yang cukup dalam, dengan kecepatan menyelam yang cepat dan kurang baik dalam melakukan penyamaan tekanan, itu dapat memicu robeknya kendang telinga. Bisa diobati kah? Robek kendang telinga relatif kita menyebutnya tidak sulit untuk mengatasinya. Ya, dan tadi terakhir adalah karena infeksi. Akibat infeksi, kendang telinga ini akan luruh sehingga secara spontan dia akan robek. Baik. Nah, kita udah tahu ya Mams ya, beragam gangguan pendengaran. Nah, mungkin kita jadi penasaran nih, manakah yang mengharuskan seseorang menggunakan alat bantu dengar nih dok, atau ABD? Baik, jadi sekali lagi, bila mana seseorang mengalami gangguan pendengaran, maka pasien tersebut akan berisiko terganggu dalam memahami persepsi bicara tadi. Jadi, bila mana ini terjadi, maka orang tersebut memerlukan alat bantu mendengar. Alat bantu mendengar ini prinsipnya, teknologinya saat ini ada dua. Yang pertama adalah pengeras suara, dan yang kedua adalah menggantikan fungsi dari sel rambut tadi. Jadi alatnya bersifat stimulator listrik. Ya, baik.
Apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan telinga? Apakah salah satunya dengan tidak membersihkan kuping dengan cotton bud ya? Atau apa lagi nih dok? Baik, terima kasih Angie. Jadi Moms and Dad, kalau tentang kesehatan telinga, otomatis diawali dengan menjaga kebersihan dari liang telinga dengan cara yang tepat. Ya. Bagaimana menjaga dengan cara yang tepat? Satu, sebenarnya liang telinga kita itu sudah dikaruniai Tuhan suatu mekanisme membersihkan dengan sendirinya. Mandiri dia dok ya. Betul. Ya. Jadi pertumbuhan kulit dari kendang telinga sampai liang telinga itu sedemikian rupa sehingga kulit itu berjalan keluar seperti conveyor belt. Jadi kalau itu ada penelitiannya, diletakkan tinta di kendang telinga, maka setelah 1 bulan tinta itu sudah akan ada di liang telinga. Ini membuktikan bahwa Tuhan sudah menciptakan di tempat yang kecil, terowongan yang sempit itu, kulit itu tumbuh seperti ban berjalan ke arah luar. Jadi cukup bahkan bagi kami dokter THT menjemput kotoran atau sisik-sisik kulit itu di bagian luar. Tidak perlu kami harus menjemput ke dalam apalagi mendekati kendang telinga. Karena ada mekanisme pembersihan sendiri ini, makanya secara medis sebenarnya kami tidak mengizinkan untuk masyarakat awam secara mandiri membersihkan liang telinganya dengan alat apapun masuk ke dalam liang telinga. Cotton bud tuh enggak ya? Cotton bud tidak perlu. Ear candle juga tidak diperlukan karena ear candle ini secara medis sudah dibuktikan oleh FDA Amerika bahwa satu ear candle tidak memiliki efek menyedot atau tekanan negatif sama sekali. Dan yang kedua, ear candle tidak dapat membersihkan liang telinga sama sekali. Jadi apa yang orang lihat di dalam ear candle setelah dibakar, kotoran itu sebetulnya menurut penelitian dari FDA Amerika adalah jelaga dan sisa pembakaran dari lilin. Karena ear candle ini terbuat dari kertas yang dilapisi oleh lilin. Malah makin bahaya nggak tuh dok? Betul, kami di klinis itu sering mendapatkan justru dalam bentuk trauma luka bakar pada liang telinga bahkan kendang telinga. Kapan itu terjadi? Karena kalau kita lihat orang menjalani terapi ear candle ini pada posisi tidur telinga menghadap ke atas dan ear candle ini diletakkan di liang telinga. Nah, yang pernah kami dapat adalah lilin itu meleleh dan masuk menempel ke liang telinga hingga mencapai kendang telinga. Jadi untuk ear candle kami secara medis sangat tidak menganjurkan. Tapi bukan berarti menggunakan cotton bud juga aman. Iya, baik dok. Mengapa? Karena kalau membersihkan secara mandiri dengan cotton bud, maka orang yang membersihkan tersebut tidak melihat liang telinga. Jadi mengerjakannya secara buta, pendek kata seperti itu. Apa yang terjadi? Di bagian sepertiga luar liang telinga itu ada kelenjar minyak yang disebut cerumen atau earwax. Nah, earwax ini ada tiap orang yang produksinya berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang sangat sedikit, ada yang sangat banyak dan berlebih. Saya pernah mendapatkan dalam waktu 2 minggu itu sudah seperti mentega yang ada di luar liang telinga. Ini suatu hal yang normal, bukan kelainan, tetapi memang dia memiliki jumlah kelenjar dari cerumen yang sangat banyak. Nah, kalau tidak melihat liang telinga dan membersihkan sendiri dengan cotton bud, seringnya earwax atau cerumen ini terdorong masuk ke dalam. Numpuk jadi mana? Numpuk di dalam dan nanti pada waktu datang ke dokter THT biasanya sudah membuat apa yang disebut kondisi impacted cerumen atau cerumen propius kami menyebutnya. Jadi liang telinga sepenuhnya tertutup oleh earwax tersebut. Berarti kita harus memeriksa atau rutin istilahnya itu rutin ngecek kesehatan telinga kita dong dok ya dengan ke dokter.
Betul sekali Angie. Jadi sebenarnya tidak hanya organ telinga, ya, tidak hanya organ THT, telinga, hidung dan tenggorok, tetapi juga gigi, juga organ penglihatan perlu secara rutin diperiksakan. 6 bulan sekali, Dok? Sebaiknya anjuran yang diberikan adalah 6 bulan. Tetapi khusus untuk kebersihan liang telinga, tiap orang berbeda-beda. Iya, kan tadi dokter bilang ada yang nggak banyak. Ada sedikit. Jadi untuk kebersihan liang telinga itu sebaiknya setiap orang mengetahui interval yang cukup. Tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat untuk membersihkan liang telinga. Ini bisa beda-beda. Iya, betul. Ada yang setahun sekali periksa sudah cukup karena kondisi liang telinganya bersih. Tapi ya tadi saya pernah mendapatkan seseorang yang dalam 2 minggu sudah sangat banyak dan memang harus dibersihkan. Berarti memang intinya harus ngecek ya, Dok ya. Berawal dari cek dulu biar kita tahu nanti secara berkala kapan kita harus kembali lagi, secara berkala ntar akan bisa kita tahu setelah kita berkonsultasi ya. Intervalnya betul. Wah, jadi tahu ya Moms ya. Satu sih yang udah pasti ya. Cotton bud membersihkan kuping dengan cotton bud. No banget ya. Gak boleh banget Moms ya. Ini jadi paham dan jadi tahu ya gimana caranya kita menjaga kesehatan telinga kita, kesehatan pendengaran kita, dan kita juga jadi tahu berbagai macam gangguan pendengaran yang sering terjadi pada orang dewasa maupun juga pada anak-anak. Terima kasih dokter atas penjelasannya, kita jadi paham banget dan juga tentunya kita mengucapkan terima kasih untuk Moms yang sudah mendengarkan podcast Mother and Beyond kali ini. Sampai jumpa.